Sebelumnya kita pernah melakukan pengujian, ya, uji rata-rata, ya, tapi untuk satu dan dua rata-rata, ya, oke. Terus MANOVA ini apa? MANOVA ini namanya aja multivariate analysis of varian, ya, tapi dia itu digunakan untuk menguji rata-rata, ya. Uji rata-rata bagaimana? Digunakan untuk menguji rata-rata tiga atau lebih kelompok, ya, tiga atau lebih kelompok seperti itu, ya. Oke. Nah, terus kelompoknya itu nanti itu dilihat berdasarkan apa? Biasanya kelompok itu dilihat berdasarkan variabelnya, ya, berdasarkan variabelnya. Ya, contohnya langsung saja aja. Ya, di sini misalkan nanti nanti data ini ya, data ya. Nah, jadi di sini ada variabel Y1, ada variabel Y2, ada variabel Y3 dan ada variabel Y4. Ini adalah semuanya variabel respon atau variabel apa? Dependent, ya. Variabel acak dependent, Y1, Y2 sampai Y4. Nah, terus ada satu variabel lain yang merupakan kategori. Ini variabel apa? Independent atau variabel prediktor. Nah, jadi dia itu bekerja kalau misalkan terdiri dari beberapa variabel respon, ya, dan satu atau lebih variabel independen yang berupa kategori. Maka ya, metode yang digunakan adalah metode MANOVA ini. Jadi MANOVA ini adalah bagian dari dependent method, analisis multivariate dependent method. Oke. Nah, di sini setiap kelompoknya di dikodekan oleh apa? Jadi setiap kategori dari variabel independennya atau setiap kategori dari variabel prediktornya itu menyatakan kelompoknya. Jadi kalau misalkan di sini ada 6 kelompok nih contohnya, ya, maka di sini ada kita akan membandingkan 6 rata-rata. Apakah 6 rata-rata atau kelompok rata-rata di kelompok satu itu sama dengan rata-rata di kelompok 2 atau sama dengan rata-rata di kelompok 3 atau kelompok 4 kelompoknya dan seterusnya seperti itu, ya. Nah, itu kegunaan dari MANOVA ini. Jadi baik MANOVA ataupun ANOVA itu gunanya bukan untuk menganalisis varian, ya, tetapi untuk melihat apa? Untuk melihat bagaimana perbedaan rata-rata antar kelompok. Oke? Yang mana kalau misalkan perbedaan rata-rata antar kelompok, kalau kelompoknya ada 2, pakai yang kemarin, pakai differences, ya kan? Ya. Tapi kalau kelompoknya ada 3 atau lebih, nah kita pakai MANOVA. Oke? Nah, tadi kita lihat di contoh variabel independennya atau variabel kategorinya, variabel independen yang merupakan variabel kategorinya, di situ hanya satu kan, ya. Maka kita sebut dengan one way MANOVA, ya. Di ANOVA juga sama. Kalau ada satu one way ANOVA seperti itu, ya. Nah, kalau di sini karena ada satu berarti kita sebut one way MANOVA. MANOVA satu arah. Pak, berarti kalau variabel independen berbentuk kategorinya bisa 2 dong, bisa. Kalau 2 disebut dengan two-way MANOVA atau MANOVA 2 arah. Kalau 3 berarti three-way dan seterusnya nanti ada MANOVA K-way kalau nggak salah. Ya, KW itu biasanya untuk 3 atau lebih, ya. Oke. Nah, tapi
Kalau misalkan MANOVA KW atau untuk 3 atau lebih, kita tidak pelajari di analisis multivariat ini. Ya, dipelajarinya di desain eksperimen. Sekarang desain eksperimen kalian udah kuliah? Desain eksperimen satu atau dua? Masih satu. Nah, nanti kalau nggak salah di desain eksperimen dua. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya desain eksperimen itu apa? Desain eksperimen itu kebanyakan yang di kutak-katik ya ANOVA ini, analisis ovarian, ya, untuk melihat rata-rata antara perlakuan satu dengan perlakuan dua dengan perlakuan tiga, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ya, tapi itu kalau univariat. Kalau univariat kita sebut dengan ANOVA. Kalau multivariat, karena di sini multivariat, maka kita sebut dengan MANOVA atau multivariat ANOVA istilahnya. Oke, multivariat ANOVA. Jadi sama seperti halnya ANOVA, ANOVA ada one way, ada juga two way. Ada one way, ada juga two way. Nah, kalau misalkan di ANOVA untuk one way dan two way-nya pakai uji F. Oke. Nah, lalu bagaimana di MANOVA? Di MANOVA ini juga sama, ada one way, ada two way. Bahkan ada KW tadi ya. Oke. Nah, tapi bedanya kalau di MANOVA ini yang digunakan adalah uji Wilks Lambda. Ujinya bukan uji F, tapi uji Wilks Lambda, uji Roy, uji Pillay, atau uji Lawley-Ho-Telling. Oke, jadi ada 4 jenis uji yang bisa digunakan di MANOVA. Walaupun nanti itu kita bisa hitung pendekatan terhadap F-nya. Jadi baik Wilks Lambda, uji Roy, Pillay, ataupun Lawley-Ho-Telling, kita bisa hitung pendekatan F-nya. Sama seperti yang kemarin sebelumnya ketika uji box M. Kan uji box M bisa kita bandingkan terhadap box M-nya. Kita bisa ujinya itu menggunakan pendekatan C-square. Kita juga bisa menggunakan F. Kalau F hitung A1 B1, sorry, A1 A2, B1 B2, C1 C2 juga ya. Seperti ya, seperti itu kan. Kalau pakai C-square cuman C1 aja lebih mudah gitu ya. Oke, nah ini juga sama, akan seperti kemarin, seperti itu ya. Oke, nah jadi eh, walaupun ujinya uji Wilks Lambda, uji Roy, uji Pillay, dan uji Lawley-Ho-Telling, kita bisa menggunakan pendekatannya. Oke, kita bisa menggunakan pendekatannya. Oke, oke seperti itu. Nah, ANOVA ini ya kita ngomong univariat dulu ya. Oke. Kalau secara univariat disebut ANOVA merupakan salah satu prosedur yang sering digunakan untuk menguji rata-rata populasi. Untuk menguji rata-rata populasi. Termasuk ke termasuk ke dalam statistika inferensi karena dia itu ya konsepnya itu adalah menguji hipotesis ya. Pengambilan keputusannya menggunakan uji F kalau ANOVA. Ya, kalau ANOVA pengambilan keputusan itu menggunakan uji F dan galat kesalahan yang digunakan galat kesalahan tipe 1 atau menggunakan alfa. Ya, oke, tentang galat kesalahan tipe 1, tipe 2 kalian pelajari di MedStat ya. Oke, MedStat parametri. Oke, seperti itu. Oke, nah terus asumsi dasar dalam ANOVA nih, jadi ini refresh aja dikit ya. Oke, misalkan kita mengambil sampel berukuran N dari masing-masing K populasi, ya. Oke, jadi di sini, di yang contoh tadi kita mengambil sampel ukuran N dari sebanyak 6 populasi lah, gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti mungkin kalau misalkan Anda di di apa desain eksperimen ya sama aja sih sama ini ya. Oke, paling cuma 6. Tapi yang Anda akan hadapi nanti mungkin datanya besar ya.
ketika misalkan Y-nya banyak, misalkan Y1 adalah apa Y1 itu adalah harga barang yang dibeli. Y2 itu adalah banyaknya barang yang dibeli, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, terus nanti kelompoknya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau data kamunya adalah data Tokopedia atau data Shopee, ya dalam sehari itu kan udah jutaan kan, ya kan? Apalagi kalau misalkan datanya setahun ya udah datanya banyak banget nanti, ya kan? Terus yang laki-lakinya mungkin ada berapa juta, yang perempuannya ada berapa juta gitu kan? Ya, oke seperti itu ya. Nah itu ya yang ANOVA atau MANOVA ini akan lebih lebih mudah digunakan gitu ya. Oke, untuk melihat bahwa oh berarti yang membedakan pembelian itu apakah gender, apakah lokasi gitu ya, apakah apa gender, lokasi atau pekerjaan misalkan ya. Oke, seperti itu ya. Atau umur ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi contoh kasusnya yaitu ya yang bukan itu yang bukan kalau kalau di desain eksperimen udah pastilah ya. Oke. Apa pupuk satu, pupuk dua, pupuk tiga gitu kan ya. Oke. Terus ini dengan dipanaskan satu suhu satu, suhu dua, suhu tiga gitu ya, seperti itu ya. Nah kalau di big data analisisnya ya kalian bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi pembeda ya, apa sih yang menjadi pembeda ketika apa konsumen itu berbelanja biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini asumsinya adalah pertama kenormalan. Populasi yang diambil harus berdistribusi normal dengan rata-rata mu 1, mu 2 sampai mu K. Jadi yang berdistribusi normal itu harus di setiap kelompoknya. Oke. Kalau big data analysis itu nggak masalah karena datanya banyak ya. Biasanya normal biasanya ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di di desain eksperimen datanya dikit biasanya. Ya kan? Datanya dikit. Bahkan kalau misalkan kita apa melakukan penelitian menggunakan mencit aja yang murah ya, yang murah, menggunakan tikus putih itu ada batasannya. Dalam penelitian itu nggak boleh lebih dari berapa biji, gitu, berapa ekor, gitu. Ya, karena ada undang-undangnya. Ya, apalagi kalau misalkan ayam yang mahal gitu ya, atau misalkan sapi yang lebih mahal lagi gitu ya. Biasanya ya apa? Ya, keterbatasannya itu karena datanya sedikit ya. Oke, nah jadi batasannya di situ ya. Untuk hal itu solusinya gimana? Itu mah bisa ngobrol nanti sama Bu Wiwin ya. Oke. Jadi di sini mah anggap normal dulu ya. Oke. Nah, terus asumsinya ada asumsi kesamaan varians juga. Variansnya homogen ya. Varians homogen kalau misalkan univariat menggunakan uji apa? Living test atau kalau normal bat Bartlett ya. Oke, kalau normal menggunakan Bartlett. Oke. Kalau tidak normal baru living test. Oke. Seperti itu. Atau kalau ada pencilan biasanya living test ya. Living test itu mirip-mirip ANOVA ya. Dia ngujinya gitu ya. Nah, kalau misalkan ya ada asumsi kesamaan varian, tapi sebenarnya nanti ada uji-uji khusus di mana kalau misalkan kesamaan variannya tidak terpenuhi, itu ujinya pakai yang mana. Nanti kita bisa lihat ya. Oke. Lalu di sini N besar populasi yang diambil memiliki varian yang sama. Oh, ini mah yang tadi kesamaan varian ya. Oke, maksudnya dari kesamaan varian itu dari populasi itu mempunyai varian yang sama ya. Oke. Nah, tapi biasanya kita nggak tahu varian populasinya bagaimana. Jadi kita
menguji variannya dari varian sampel seperti itu ya. Oke, biasanya pakai Bartlett kalau univariat. Kalau multivariat pakai kemarin itu pakai apa? Kemarin tadi udah saya sebutin box M ya. Oke, box M boleh pakai box M langsung, boleh pakai chi-square, boleh pakai F seperti itu kan? Ya. Oke, terus di sini yang penting adalah antar K-nya saling bebas ya. Oke. Laki-laki perempuan ya saling bebas lah ya. Kalau misalkan apa yang belanja misalkan belanja di Shopee misalkan berdasarkan bukan laki-laki perempuan atau cuma dua laki-laki perempuannya mah, berdasarkan kelompok umur misalkan ya. Nah, ya kelompok umur paling pasti saling bebas karena ya yang ini kan umur 17 itu kan dia mutually eksklusif dengan umur 25. Ya, seseorang tidak akan kehitung dua kali untuk umur 17 dan untuk umur 25 gitu. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi ya akan cenderung saling bebas. Nanti populasi saling bebas seperti itu ya. Oke. Oke, itu asumsi dasar dalam ANOVA dan di ANOVA ya. Di sini yang pertama yang tadi ya kalau kita tuliskan ya, asumsinya yang pertama itu adalah YI berdistribusi normal, oke. Terus variansnya sama di mana di sini varians I sama dengan varians J gitu ya. Oke. Dan di sini peluang bersamanya sama dengan perkalian peluang marginalnya berarti saling bebas gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita punya ya sampel 1 dan sampel 2 gitu ya. Oke. Ini masih itu ya, sampel 1 sampel 2 sampai dengan sampel yang ke K ya. Ini masih ANOVA ya. Oke. Nah, nanti dari apa dari setiap sampel kita hitung totalnya. Totalnya biasanya Y1, Y2 atau YK titik biasanya kita lambangkan atau notasikan seperti itu ya. Oke, ini penjumlahannya ya. Terus rata-ratanya berarti Y1 titik dibagi dengan N1 gitu kan ya. Jadi kita punya rata-rata 1, punya rata-rata kedua dan punya rata-rata yang ke K gitu ya. Oke. Terus kita hitung juga variansnya untuk setiap sampel gitu ya dari satu variabel. Jadi di sini ada varian 1, varian 2, varian sampai dengan varian ke K ya. Nah, ingat yang diuji itu dalam Bartlett itu adalah kesamaan antar variansnya ya. S-nya yang diuji ya. Seperti itu. Terus di sini modelnya kalau dari model ANOVA itu seperti ini. YIJ itu sama dengan mu ditambah dengan alfa I ditambah dengan ini epsilon error ya. Oke, error IJ. Oke. Nah, jadi yang kita cari ini adalah di sini apakah alfa I-nya itu signifikan atau tidak. Ya, karena yang mu ini merepresentasikan rata-rata total. Ya. Yang mu itu merepresentasikan rata-rata total, alfa I itu merepresentasikan peran dari kan tadi kalau ini variabel independen ini variabel dependen yang ini variabel independennya gitu kan ya seperti itu ya jadi mirip-mirip dengan regresi ya. Nah tapi yang kita cari berdasarkan apa berdasarkan variannya. Kalau regresi cari ordinary least square-nya dari model ini. Kalau ini enggak, ya, oke. Rata-ratanya perbandingan rata-ratanya akan kita lihat berdasarkan nilai varians. Oke. Nilai varian itu berarti nilai data dikurangi dengan ratanya, ya kan? Ini juga sama loh. Semuanya representasi dari varian. Misalkan nih, ya. Sorry. Maka hipotesisnya adalah ya untuk setiap mu i itu sama dengan mu j.
ya. Ya, kalau misalkan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 1 gitu ya. Oke, jadi untuk setiap seperti ini ya. Yang mana di sini I tidak sama dengan J. Oke. Jadi semuanya ya, untuk semua. Jadi kadang-kadang kita teh ngomongnya untuk setiap atau untuk semua ya, tapi ini berlaku semua. Oke. Berlaku semua. Oke. Nah, kalau di sini terdapat ya, kalau terdapat kayak huruf E terbalik di sini. Oke. Terdapat mu I yang tidak sama dengan mu J. Jadi kalau terdapat seperti ini, berarti setidaknya ada satu yang beda ya. Mungkin aja kalau misalkan kita punya mu 1, mu 2, mu 3. Nah, yang tadi yang hipotesisnya ini harus sama semua kan? Ya kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau ini terdapat berarti ya mungkin mu 1 tidak sama dengan mu 2 tapi mu 2 sama dengan mu 3. Boleh. Berarti itu akan ditolak nanti H0-nya. Nanti kan maksudnya kan? Ya. Atau mungkin mu 1 itu sama dengan mu 2 tapi tidak sama dengan mu 3 seperti itu. Ya. Atau bisa juga mu 1 sama dengan tidak sama dengan mu 3. Itu mah sama ya sama yang atas ya. Ya sama-sama yang inilah. Ya, oke, seperti itu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini terdapat ya mu 1 yang tidak sama dengan mu I yang tidak sama dengan mu J yang mana I itu 1, 2 dan seterusnya sampai K. Oke. Nah, bagaimana perhitungannya ya? Perhitungannya yang pertama itu kita cari dulu sum square ya. Jumlah kuadrat. Ya. Jumlah kuadrat dari apa? Dari yang pertama itu adalah dari treatment di sini. Oke. Treatment itu berarti di sini rata-rata setiap apa? Kelompok dikurangi dengan rata-rata apa? Keseluruhan atau rata-rata total. Oke. Nah, nanti setiap selisihnya ini dikalikan dengan N yang ke I. Ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, kelompok pertama, rata-rata kelompok pertama dikurangi dengan rata-rata keseluruhan dikali dengan N yang kelompok pertama. Nanti yang kedua dikali dengan dikurangi keseluruhan dikuadratkan dikali dengan N yang kedua dan seterusnya. Oke, sampai yang ke K. Nanti kalau setelah sampai yang ke K ya semuanya dijumlahkan. Jadi didapatkan yang namanya sum square. Sum itu jumlah, square itu kuadrat. Oke, sum square dari A untuk treatment. Ya, untuk treatment. Untuk treatment itu berarti untuk setiap kelompok maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, terus sekarang kelompoknya ada berapa sih? Ada sebanyak kelompoknya ada sebanyak berapa? N atau K? K, maka di sini degrees of freedom-nya adalah itu. Oke, bukan N-1. Oke. Ingat, kalau misalkan di sininya adalah apa? YIJ biasanya degrees of freedom-nya N-1. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu ya. Nah, ya kayak yang total lah, yang bawah nanti ya. Kita ngomong yang total ya. Nah, terus sekarang kalau misalkan apa varian varian itu adalah sum square dibagi dengan degrees of freedom kan? Ya kan? Jumlah kuadrat dibagi dengan degrees of freedom-nya atau di sini dibilangnya adalah mean square karena rata-rata dari jumlah kan kalau ini masih total nih masih sum dibagi dengan degrees of freedom-nya jadi rata istilahnya mean square. Oke, jadi mean square treatment adalah sum square treatment dibagi dengan degrees of freedom. Oke, seperti itu kan? Ya, oke. Nah, sekarang ya ada
sum square untuk errornya dan ada sum square untuk total. Tapi untuk mudah nih ya, oke, sebenarnya ada di sini bisa kalau kita mau tuliskan, yaitu y ij dikurangi dengan y bar i titik. Yang ini teh ya, ngitungnya ya, rumusnya gitu ya. Oke. Nah, tapi biasanya untuk mudahnya kita nggak ngitung sum square error, tapi ngitungnya sum square total dulu. Karena apa? Karena sum square total itu sama seperti ngitung varian biasa, ya kan? Datanya YIJ dikurangi dengan Y bar titik-titik, dikurangi dengan rata total. Kan gitu kan? Data asli dikurangi dengan rata-ratanya kan? Ya. Nanti dikuadratkan terus dibagi n min 1 gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi yang ini, yang total ini sebenarnya varians banget. Varians banget ya, tapi untuk semua. Oke, varians banget untuk semua. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya sum square total atau kita punya pembilang untuk untuk apa total dan varians untuk treatment, errornya itu apa? Errornya adalah yang total dikurangi yang treatment. Jadi mudah. Ngitung yang treatment dulu, ngitung yang total. Nanti biasanya sum square errornya itu adalah total dikurangi treatment. Jelas ya? Oke. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Jadi sum square error. Oke. Nah, terus sekarang degrees of freedom-nya juga sama. N-1 dikurangi dengan K-1. Ya kan? N-1 dikurangi K-1 berarti ini sama dengan N besar di sini. N-1 dikurangi K ditambah 1, gitu kan? Ya kan? Yang ini -1, yang ini +1. Berarti N dikurangi K. Maka di sini degrees of freedom-nya N dikurangi K. Oke maksudnya kan? Seperti itu. Sehingga mean square error-nya adalah tadi sum square error dari selisih antara sum square total dengan sum square treatment, ya, dibagi dengan n min 1. Nanti kita punya mean square error atau variance error. Oke. Kita punya variance treatment, kita punya variance error, dan kalau misalkan ya variance treatmentnya mirip-mirip dengan variance errornya atau variance errornya itu lebih besar daripada variance treatmentnya, maka nilai F-nya kecil, benar nggak? Ya kan? Kalau nilai F-nya kecil, maka H0-nya diterima. Tidak ada perbedaan antara rata-rata ini. Ya, seperti itu. Dengan rata-rata setiap rata-rata totalnya. Kalau di sini kan kelihatan perbandingannya rata-rata setiap kelompok ya dikurangi dengan rata-rata totalnya ya. Oke. Tapi kalau misalkan selisih antara rata-rata setiap kelompok dengan rata-rata totalnya itu besar, selisihnya udah dikuadratkan lagi lebih besar lagi kan. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti mean square treatmentnya akan nilainya besar, ya kan? Dan mean square besar itu karena sebagian besar dari sum square total masuk ke sini gitu kan? Oke. Berarti kalau di sininya besar, yang errornya akan jadi kecil dong, akan jadi dikit, ya kan? Kalau misalkan totalnya itu kita punya 10, terus sum square treatmentnya itu 8, maka sum square errornya sisanya tinggal 2 dong. Ya kan? Seperti itu kan? Ya. Jadi, kalau mean square treatmentnya lebih besar daripada
mean square error, maka nanti nilai F-nya akan besar. Ketika nilai F-nya akan besar, maka F itu kan kayak gini kan, maka F-nya akan jatuh di ya di sebelah kanan gitu ya. Misalkan F-nya jatuh di sini, kalau misalkan adalah ini adalah 0,05 dan sisanya ini ada 0,95, maka nilai F-nya akan ditolak. Kalau ditolak berarti kelompok yang satu berbeda dengan kelompok yang lain. Ngerti kan? Karena selisihnya beda-beda gede-gede gitu. Dengan rata-rata total. Gitu ceritanya. Oke? Jadi sebenarnya kalau misalkan tahu ceritanya ya enak gitu ya. Nah, jadi kita teh oh pantesan ngitungnya kayak gini. Soalnya ceritanya kayak gitu ya. Oke. Nah, yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini kalau F hitungnya kalau misalkan pakai tabel ya, F hitungnya lebih besar daripada F alfa dengan degrees of freedom-nya adalah K-1 dan N-1, K-1 dari sini. N-1 dari untuk yang total gitu ya. Oke. Nah, nanti maka H0-nya ditolak. Oke. Itu cerita tentang ANOVA. Oke. Nah, yang MANOVA pun sama. Bedanya kalau yang MANOVA itu variabelnya, variabel terikatnya atau variabel responnya itu lebih dari satu. Kalau tadi variabelnya hanya satu ya. Oke, tadi variabelnya adalah satu, di sini variabel responnya lebih dari satu, ya. Oke. Nah, terus kalau berdasarkan variabel bebasnya, kalau variabel bebasnya ada satu, kita gunakan one way MANOVA atau ANOVA. Kalau ada dua, kita gunakan two way MANOVA atau two way ANOVA. Yang two way nanti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari ya. Sekarang one way dulu ya. Oke. Dan kalau misalkan ada sebanyak K berarti KW MANOVA atau KW ANOVA. Ini bagian Bu Sriwinarni nanti ya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu adalah ya kalau dilihat berdasarkan variabel bebasnya dan perbedaan antara MANOVA dan ANOVA. Nah, terus ingat si variabel bebasnya itu berlevel atau bergrup atau istilahnya teh nominal atau ordinal. Oke, berlevel itu ordinal, maksudnya gitu ya. Oke, bergrup itu istilah lain untuk nominal, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, contohnya adalah ini gender grup satu, grup 2, tapi sebenarnya kalau gender kurang itu karena dia dua kelompok nanti ya. Kalau hanya one way ya, oke. Tapi kalau two way ya larinya ke MANOVA gitu ya. Oke, kalau two way berarti di sini two way misalkan ada gender, ada tipe kelas gitu ya. Oke, kelasnya ada online, ada tatap muka seperti sekarang, ada hybrid misalkan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Misalkan seperti Oke, di sini ya kalau one way ANOVA berarti terdiri dari satu variabel respon dan satu variabel prediktor. Kalau misalkan two way ANOVA satu variabel respon, dua variabel prediktor. Oke. Nah, terus kalau one way MANOVA itu misalkan dua atau lebih variabel respon dan satu variabel variabel prediktor ya. Oke. Dan two way MANOVA itu adalah kalau variabel dua atau lebih variabel respon dan dua variabel prediktor seperti itu. Jadi kita sekarang belajarnya untuk satu atau dua variabel X dulu ya. Oke, seperti itu. Oke, masuk ke MANOVA. Jadi asumsi dasarnya yang pertama itu adalah sampel acak dan atau grupnya saling bebas itu sama seperti yang tadi ya. Oke, kalau misalkan sampel acak atau grupnya saling bebas itu ya itu asumsi yang nggak harus diuji juga gitu ya. Oke, tapi kita harus pastikan bahwa kita ukur dari individu yang sama saling saling mutually eksklusif itu udah saling bebas ya. Kelompok satu laki-laki, kelompok satu perempuan berarti saling bebas.
kelompok satu adalah di menggunakan pupuk satu, kelompok dua menggunakan pupuk dua lah, berarti saling bebas, ya kan? Karena pohonnya juga beda gitu kan, pohon dengan pupuk satu dan pohon dengan pupuk dua gitu ya. Oke, seperti itu ya. Lalu di sini variabel bebasnya tadi ya, ordinal atau nominal lah istilahnya ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kelinieran variabel terkait. Nah, di sini dalam MANOVA itu ingat dalam definisi dari multivariat antar variabel responnya harus saling berhubungan. Ya, kalau antar variabel responnya tidak saling berhubungan, maka pakai aja analisis univariat. Berarti di sini ada hubungan antar variabelnya. Hubungan antar variabelnya gampang pakai Pearson aja, ya. Oke. Pakai korelasi Pearson itu mah biasanya kita ya kalau multivariat main-mainnya ya kita pertama itu apa ya? Deskriptifnya itu ada nilai korelasi dulu gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan Pak korelasinya berapa? Ada yang bilang kalau selama tidak nol itu oke. Ada yang bilang selama tidak nol itu oke. Ya, lagian nggak mungkin juga nol kan. Jadi ya hampir semuanya oke gitu ya. Oke. Tapi ada yang bilang juga kalau lebih dari 0,2 itu oke. Ya. Kalau kurang dari 0,2 korelasi itunya koefisien korelasinya ya. Kalau kurang dari 0,2 mendingan jangan ya atau ganti variabel lain gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi lalu di sini ingat karena sebenarnya kalau udah multivariat normal berarti antar variabelnya sudah saling atau sorry sudah saling berhubungan. Antar variabelnya sudah saling berhubungan. Jadi biasanya yang ini enggak dipakai yang tiga. Kita cukup dengan multivariat uji multivariat normal aja, ya. Oke. Nah, uji multivariat normal kemarin apa menggunakan apa? Yang terbaik di ujian kamu? Ah, Mardia, ya. Jadi yang terbaiknya Mardia karena Mardia itu menguji kurtosisnya juga menguji skewness. Oke. Pernah kan praktikum menggunakan Mardia? Pernah ya? Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi multivariat normal. Sebenarnya kalau udah multivariat normal, yang tiga ini nggak usah dilakukan karena multivariat normal udah pasti ada diidentifikasi juga hubungannya. Kalau tidak ada hubungan dia tidak multivariat normal tapi univariat normal ya. Oke. Lalu ada homogenitas varians antar grup. Nah, ini biasanya pakai Levin test kalau dia itu apa ini untuk setiap itu ya, untuk setiap variabel ya. Oke, untuk setiap variabel ya. Kalau dia tidak normal, kalau misalkan dia berdistribusi normal, sebenarnya bisa pakai Bartlett juga. Bartlett, oke, seperti itu ya. Oke. Nah, terus homogenitas varian tadi ya, homogenitas varian bisa pakai box M ya. Jadi kalau yang ini dilihat S1, S2 gitu ya, varian-varian untuk setiap variabelnya maksudnya ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan antar variabel ini bukan antar grup, harusnya antar variabel ya. Oke. Nah, kalau antar variabelnya tidak homogen, ya ini mah treatmentnya sederhana, tinggal di standarisasi datanya ya. Oke, yang 5 itu treatment standarisasi ya. Kalau tidak homogen antar variabelnya. Kalau yang ini antar varians gedenya ya, matrik varian covariance ya, pakai box MN. Oke, itu adalah uji asumsinya dan data yang kita punya seperti ini. Ini ditulis bold. Ya, berarti kalau ditulis bold berarti vector ya. Oke. Jadi ini
Misalkan kalau misalkan ini adalah apa ya? eh, angkatan 2025, yang ini angkatan 2024, yang ini angkatan 2023, misalkan seperti itu, ya. Yang ini yang pertama di apa? Diukur misalkan tekanan darah apa misalkan ntar yang beda ya antar angkatan itu kemampuan kemampuan statistik, kemampuan matematik, misalkan seperti itu ya diuji lagi lah. Ya. Ini atau gini, ini adalah uji hasil tes psikologi mahasiswa gitu ya. Oke, misalkan tes psikologi itu diukur oleh beberapa hal ya, misalkan ada 4 hal gitu ya. Berarti di sini ada 4 ukuran untuk si A, ya kan? Yang angkatan 2025 ada 4 hal yang diukur dari si B yang angkatan 2024 dan ada apa 4 hal yang diukur dari yang lainnya mahasiswa yang lainnya yang angkatan 2023 misalkan seperti itu kan ya oke nah jadi oke di sini ada jadi si Y di sini Y11 atau Y21 atau YK1 ini vektor ya. Oke, vektor. Nah, sekarang berarti kalau misalkan vektor ini juga vektor, ke bawah juga vektor, ya kan? Maka nilai totalnya pun berupa vektor. Ngerti kan? Ya. Dan nilai rata-ratanya pun berupa vektor. Jadi kita nanti punya vektor rata-rata dari kelompok pertama, vektor rata-rata dari kelompok kedua, dan vektor rata-rata dari kelompok ke K. Oke? Seperti itu ya. Nah, nanti di sini dengan K sampel acak, di sini dengan K sampel acak, di sini saling bebas ya. Inet saling bebas dan ukuran N untuk setiap sampel. Oh, ini untuk setiap sampelnya N. Kasusnya sebenarnya N-nya bisa 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 nggak harus sama ya. Oke, kalau di sini case-nya setiap sampel N ya. Sebenarnya bisa N1, N2, NK gitu ya. Oke, bisa beda-beda ya. Oke. Yang diambil dari populasi ini berdistribusi P variat normal, berarti di sini ada sebanyak P. P-nya itu ada 4 kalau tadi saya contohkan ya. Oke. Jadi terserah vektor ini ada berapa, berarti itu berapanya itu adalah P-nya gitu ya. Oke. Seperti itu. Modelnya sama seperti tadi, ya. Di sini ada mu, di sini ada apa alfa i ya untuk setiap yi ya. Sini. Nah, di sini J-nya itu adalah dari 1 sampai K, I-nya sorry dari 1 sampai K dan J-nya itu dari 1 sampai N, berarti ini adalah yang pertama I itu menyatakan kelompoknya, yang J itu menyatakan individu yang keberapa gitu ya di kelompok itu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi dan di sini adalah alfa I, di sini yang kelihatan indeksnya I, berarti yang kita akan bandingkan adalah I-nya itu. Nah, kalau misalkan kita bentuk seperti dalam bentuk vektor maka seperti ini ya. Y IJ1, Y IJ2 dan seterusnya sampai Y IJP ya. Oke. Itu sama dengan mu 1, mu 2 dan seterusnya sampai dengan mu P ditambah dengan alfa I1, alfa I2 dan seterusnya sampai alfa IP gitu ya. Oke. Ditambah dengan ini adalah epsilon IJ1, epsilon IJ2 dan seterusnya sampai epsilon IJP. Ini adalah errornya. Berarti nah terus di sini kita konversi ini ya. Mu 1 ditambah dengan alfa IJ1 itu sebagai mu I1. Oke. Jadi dibandingkan yang di apa yang dibandingkan perbedaannya ya yang dibandingkan perbedaannya adalah kalau yang ini adalah misalkan mu i yang mana i itu sama dengan 1 2 dan seterusnya sampai dengan k yang ini ya oke berarti yang dibandingkan itu adalah yang ininya vektor ini ya bukan alfanya aja tapi penjumlahan antara mu dan
alfa dalam MANOVA atau ANOVA sebenarnya ya. Oke, jadi yang dibandingkan itu adalah penjumlahan mu dengan alfanya ya. Jadi kalau misalkan di sini mu 1 eh, ini mu-nya di bold ya. Di bold karena dia itu apa? Vektor sama dengan mu 2 artinya apa? Berarti di sini dia itu adalah mu 1, mu 2 dan seterusnya sampai dengan mu P ditambah dengan alfa 1, alfa I1 ditambah alfa alfa 1 1 ya. Alfa 1 1, alfa 1 2 dan seterusnya sampai dengan alfa 1 P apakah sama dengan mu 1, mu 2 dan seterusnya sampai dengan mu P di sini plus alfa 21, alfa 22 dan seterusnya sampai alfa 2 P seperti itu. Walaupun yang kita bandingkan adalah penjumlahannya, tapi di sini terlihat bahwa yang di sebelah sininya atau mu-nya itu sama. Sehingga kalau berbeda itu adalah dia berbeda jika ada perbedaan itu ya. Ini nanti ya lagi ngajar ya. Nanti ya, ngajar dulu. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi intinya seperti itu dan untuk variabel ke R, oke, untuk variabel ke R di sini YIJR, MR, oke dan seterusnya ya. Ini R-nya itu 1 sampai dengan P, oke. Oke, seperti itu intinya ya. Intinya yang kita bandingkan adalah mu plus alfa ya. Oke, dalam MANOVA itu H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 itu mu 1 mu 2 mu 3 itu adalah mu plus alfa ya. Oke, seperti itu. Oke, di sini untuk MANOVA itu adalah menguji efek dari satu atau lebih variabel bebas pada dua atau lebih variabel terkait seperti itu ya. Oke, jadi di sini efeknya bagaimana? Kalau dia memberikan efek atau memberikan perbeda, kalau rata-ratanya berbeda berarti ada efeknya seperti itu ya. Oke, dari setiap kelompok itu membandingkan atau menguji kesamaan dua atau lebih vektor rataan dari K-sampel seperti itu. Jadi ada dua hal ya. Kalau menguji efek ini biasanya dilakukan untuk tadi desain eksperimen. Oke, desain eksperimen. Kalau yang ini, yang tadi misalkan kita mau melihat perbedaan apa perbedaan yang berbelanja untuk setiap kelompok umur seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ada dua tujuan yang bisa dicapai oleh MANOVA ini. Ya, atau ANOVA sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi ini sama seperti ANOVA tadi ya, di bedanya di sini ini adalah mu-nya vektor ya. Oke. Nah, terus di sini untuk apa terdapat juga sama ya, terdapat mu i yang tidak sama dengan mu j ya. Oke, yang berupa vektor. Oke. Nah, jadi hipotesis itu diterima kalau gimana? Kalau mu 1 itu sama dengan mu 2 dan seterusnya sama dengan mu K. Seperti itu ya. Harap diperhatikan dalam MANOVA kalau misalkan misal gini ya. Dalam MANOVA dalam multivariat ya. Di sini ada 0 1 2 terus di sini ada 0 1 2 dan di sini ada 013 gitu ya. Ini yang kiri, yang ini 012 dan 013 itu berbeda. Jadi kalau misalkan kejadiannya seperti ini, nanti H0-nya akan ditolak. Jadi kan maksudnya kan? Padahal Pak bedanya cuman beda beda dikit aja, beda di sini ya, tapi nanti hasilnya H0-nya ditolak. Tuh ya. Oke. Nah, sehingga selain setelah MANOVA dilakukan juga ANOVA. Karena kalau misalkan dilihat variabel satunya aja di sini tidak ditolak. Ngerti kan? Ya, sama. Variabel duanya juga sama. Yang membedakan adalah variabel
3. Jadi biasanya dalam MANOVA itu seseorang ya selain melakukan MANOVA juga melakukan ANOVA. Ya, oke. Karena ya supaya lebih detail lagi kita tahu bahwa variabel mana yang menjadi pembedanya itu ya. Oke, oke. Nah, terus di sini ini adalah rumus dalam kasus univariat ya. Yang ini adalah rumus dalam kasus univariat dan kalau dalam multivariatnya bagaimana? Ini sama saja. Di sini dikali dengan n tadi kan NI ya, sigma NI pengalinya ya. Oke. Nah, jadi karena n-nya sama gitu ya, NI-nya sama, maka kita bisa keluarkan. Tapi ingat, kalau NI-nya beda, n-nya di sini. Oke, di dalam ya. Ini dikeluarkan karena n-nya sama semua. Oke. Nah, jadi untuk yang H-nya pun sama. Jadi di sini ini adalah kuadrat selisih antara rata-rata per kelompok dikurangi dengan rata-rata total. Ini pun sama. Rata-rata per kelompok dikurangi dengan rata-rata total. Tapi karena yang kita punya itu adalah berbentuk vektor, maka nanti yang ini vektornya misalkan P kali 1, nah nanti dikalikan bentuk kuadratnya adalah dikalikan dengan vektor transpose-nya. Nanti yang ini berukuran 1 kali P. Maka yang kita akan dapatkan adalah P kali P. Untuk nanti ada P kali P-nya untuk setiap kelompok ya. Nanti ada P kali P untuk kelompok pertama, ada P kali P untuk kelompok kedua, dan seterusnya sampai P kali P untuk kelompok ke K. Nanti dijumlahkan semuanya, terus dikali dengan N. Kita apa? Kita notasikan sebagai matriks H. Oke, jelas ya? Oke, seperti itu ya. Di sini kalau di sini SSH kan, ya, jadi matriks H lah. Oke. Atau kalau misalkan kita nggak mau ngitung rata-ratanya, ya udah ini dari total ya. YI total dikali dengan YI transpose-nya dari yang total I gitu ya untuk setiap I. Nanti dibagi dengan N ya atau dan dikurangi dengan yang ini total semuanya dibagi dengan K dikali dengan M seperti itu ya. Oke. Nah, jadi eh, biasanya dalam sistem yang digunakan adalah yang ini. Dalam sistem biasanya digunakan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang ini, kita meminimalisir pembulatan. Ya, oke. Meminimalisir pembulatan. Jadi biasanya digunakan yang bawah. Oke. Nah, ini untuk yang H. Ya, ingat tadi kalau misalkan kita punya yang total itu adalah SI J dikurangi dengan Y total kuadrat gitu kan. Ini yang total kan. Oke. Terus dikurangi dengan apa? Eh, dikurangi dengan yang treatment itu adalah Y bar titik J dikurangi dengan Y bar I titik dikurangi dengan Y bar titik-titik kuadrat gitu ya. Oke. Nah, tentu nanti masuk N-nya ya, masuk N-nya di situ, masuk N-nya di sini. Nah, kalau misalkan kita turunkan, maka akan nanti yang ini sama yang ini hilang. Oke, jadi sisanya yang YIJ dikurangi dengan YI titik bar. Oke, jadi YIJ dikurangi dengan Y bar I titik kuadrat. Nanti sisanya akan seperti ini. Oke. Nah, berarti untuk yang multivariatnya kita punya YIJ-nya bentuknya vektor gitu kan, ya. Dikurangi dengan Y bar I-nya juga berbentuk vektor. Nah, nanti untuk kuadratnya ya kita kalikan dengan YIJ dikurangi dengan Y bar IJ di sini transpose seperti itu ya. Oke.
Jadi sama aja sama yang ini sama yang ini. Coba kalau kalau di sini nanti bentuknya skalar, skalar, skalar. Kalau di sini bentuknya matrik, matrik, matrik gitu kan? Nanti dijumlahin semua. Kalau di sini skalarnya dijumlahin semua gitu kan? Oke. Nah, atau kalau misalkan kita ingin lebih apa detail lagi, ya kita bisa pakai rumus ini. Jadi dari sini kita bisa turunkan jadi rumusnya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini langsung pakai total, sorry, untuk setiap individu dikalikan dengan ranposnya, dikurangi dengan ini untuk setiap kelompok dikalikan dengan ranposnya ya. Oke, tapi ya kebayang di sini jadi satu-satu berarti kalau misalkan ada N-nya sebanyak 80 ya 80 kali gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi toh ada sistem yang bikinnya ya. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah H, perhitungan H dan E. Oke, ingat perhitungan H dan E ini ya akan sering digunakan, akan digunakan lebih lanjut eh, di analisis diskriminan, di regresi multivariat, juga di korelasi kanonik. Oke. Jadi perhitungan H sama E ini populer ya. Oke, jadi sering dipakai gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi terus ada perbedaan dengan yang nanti kalau Anda praktikum ya, yang di package itu sama sorry, berbeda dengan yang saya sampaikan di sini ya. Oke, berbeda dengan yang saya sampaikan di sini. Perbedaannya karena ya hanya itu definisi dari hanya itu bukan ini. Sama aja sebenarnya ya, sama aja. Tapi si hanya itu yang ini sudah diselisihkan, yang ini sudah selisihnya. Jadi si datanya itu apa? Dinormalisasi dulu ya jadi si Y-nya itu bukan Y yang ini ya seperti itulah ya. Nah jadi nanti hasilnya beda tapi walaupun hasilnya beda nanti sebenarnya kesananya sama gitu ya. Oke. Lambdanya beda tapi masih ditolak-tolak juga gitulah kalau misalkan harusnya ditolak atau harusnya diterima ya masih diterima-terima juga gitu ya. Oke seperti itu. Oke. Nah, terus nanti kita mendapatkan matriks H dan matriks E, yang mana matriks SSH yang dua-dua ini, yang ini berarti itu adalah representasi dari ini, ya. Dan SPH 12 itu berarti yang ini, ya. Berarti di sini ada antara yang ke variabel satu dengan yang variabel dua gitu ya. Perbandingan berarti lebih seperti kovarian ya. Oke. Yang ini representasi variannya antara dua-dua, yang ini representasi kovarian ya, sama. Ini juga representasi dari varian error dan ini adalah representasi dari kovarian errornya seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya saya akan sampaikan detail untuk uji ROY. Ya, nanti untuk yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke. Di sini kita punya YK1. Ini matrik data ya. Oke, yang mana YK1 itu adalah vektor ya, vektor berukuran P ya. YK1 adalah vektor berukuran P seperti itu. Ya, oke. Nah, terus dari YK1 ini ya, YK1 ini kalau misalkan kita melakukan transformasi linier ya, ini adalah nilai-nilai untuk setiap ini ya, nilai-nilai untuk setiap vektor ini ya. Oke. Nah, dengan di sini ada apa ini deh koefisien A ya. Oke. Itu bisa jadi skalar ya kan? Ya, oke. Jadi setiap vektor ini
sebenarnya dia sama si Roy itu diubah ke dalam bentuk skala. Skalarnya jadi Z seperti itu, ya. Dengan menggunakan apa di sini koefisien A gitu ya. Oke. Nah, jadi semuanya bisa menjadi skalar. Terus di sini ya dengan rata-rata jadi K, ZK itu adalah ZKIJ dibagi dengan NK. Tentu itu mah biasa ya. Oke. Jadi setiap ini rata-ratanya ya dibagikan aja dengan jumlah ini. Oke, jumlah Z-nya ada berapa gitu ya. Oke. Nah, setelah seperti itu ya, maka yang ini adalah uji F untuk ANOVA, benar nggak? Ya, karena sudah jadi Z yang asalnya vektor jadi skalar, ya udah pakai aja ANOVA gitu kan? Ya. Nah, jadi si Roy itu ya pakai ini rumus ANOVA seperti ini F-nya, ya kan? Yang tadi, yang mean square treatment dibagi dengan mean square error. Oke. Nah, terus setelah dapat seperti ini, kembalikan lagi si Z-nya ke dalam bentuk vektor dan ini kan si Z itu tadi A transpos dikali Y ya. Oke. Jadi kembalikan lagi ke dalam bentuk kombinasi liniernya tadi. Oke. Nah, setelah dikembalikan lagi ke dalam bentuk kombinasi linier, di sini ada A transpos, di sini juga ada A transpos. Jadi A transposnya bisa kita keluarin, ya kan? Ya. Begitupun yang bawah A transposnya juga bisa kita keluarin, maka kita dapat seperti ini. Oke. Karena di sini terikat sigmanya itu adalah terhadap I dan A itu nggak ada indeks I-nya gitu kan? Atau pangkat I-nya nggak ada hubungannya dengan I, maka si A ini bisa dikedepanin kan gitu kan? Ya kan? Maka kita dapat ingat tapi di sini A-nya itu berbentuk kuadrat. Ya kan? Berbentuk kuadrat. Berarti nanti kalau dikeluarin si A-nya ada dua. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, kalau dari matriks atau vektor seperti itu. Jadi si A ini kita keluarin ada di sebelah kirinya dan ada di sebelah kanannya. Yang di sebelah kirinya transpos, yang di sebelah kanannya enggak transpos. Seperti itu ya. Oke, yang ini masih transpos, ini transpos ya. Transpos. Oke. Oke, nah terus di sini kuadrat. Karena bentuknya kuadrat, YI dikurangi Y bar itu bentuknya kuadrat, maka YI dikurangi dengan YI yang ini dikurangi dikali dengan yang ini juga sama, tapi dikali dengan transposnya. Oke. Ini bentuknya juga kuadrat sama, yang ini teh bentuknya kuadrat, maka di sini YI bar dikurangi dengan Y bar titik-titik dikali dengan YI bar dikurangi dengan Y bar titik-titik juga. Oke, seperti itu ya. Oke, kita punya seperti ini ya. Selanjutnya yang ini N segini, ini tadi matriks H ya kan? Maka ini matriks H dan yang ini matriks E yang tadi ya kan? Ini matriks E seperti ini. Maka kita punya F-nya itu adalah A transpos HA dibagi dengan K min 1 dibagi dengan A transpos EA dibagi dengan K N min K seperti ini. Ya. Di sini terdapat banyak kemungkinan A gitu ya. Oke, si vektor A ini banyak kemungkinannya. Akan dicari A sehingga F-nya maksimum ya. Akan dicari A sehingga X-nya maksimum. Kenapa F-nya itu harus maksimum? Karena kalau F-nya maksimum berarti H0-nya ditolak. Seperti itu ya. Oke. Jadi bagaimana nilai A untuk memaksimumkan F gitu ya. Oke. Nah, kita misalkan nih ya. Misalkan kita punya yang ini nih. Jadi sekarang kalau pembagi yang ini pembagi K min 1 sama KN min K ini mah skalar lah. Ya kan ya? Oke. Kalau yang depannya gede, yang belakang skalarnya itu juga akan ikut gede. Setelah dikalikan skalar pasti gede gitu kan ya. Kalau yang depannya kecil setelah dikalikan skalar juga akan ikut kecil gitu ya. Oke, jadi yang kita perhatikan cukup yang ininya saja. Oke, misalkan lambda ya, misalkan lambda itu adalah nanti K-1-nya disimpan dulu,
Jadi kita definisikan untuk yang depannya aja tadi yang dicari apa teh maksimumnya ya. Oke. Nah, itu adalah lambda sama dengan A transpos HA dibagi dengan A transpos EA seperti itu ya. Oke. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan A transpos EA, maka kita dapatkan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, terus sekarang ya, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan lambda A transpos EA, maka kita dapatkan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada A transposnya kita kedepanin, kita keluarin, maka kita punya A transpos HA dikurangi dengan lambda EA sama. Oke. Nah, sekarang si A itu udah pastilah gak boleh, dia itu vektor 0. Kalau dikali 0, 0, 0 semua Z-nya jadi 0 dong. Ya kan? Jadi si A itu bukan vektor 0. Ya. Karena A di sini bukan vektor 0, maka, tapi di sini hasilnya 0, maka yang 0 itu mana? Maka yang 0 itu adalah HA dikurangi dengan lambda EA. Ngerti kan maksudnya kan? Oke. Nah, jadi untuk memaksimumkan ya kita haruslah HA dikurangi dengan lambda EA-nya itu sama dengan 0. Ngerti kan maksudnya kan ya? Untuk memaksimumkan nilai haruslah lambda dikurangi EA-nya sama dengan 0. Oke. Di sini maka kalau misalkan seperti ini kita kalikan dengan E inverse ya. Oke. Kita kalikan dengan E inverse, maka di sini HA dikalikan dengan E inverse HA gitu kan ya. Terus di sini lambda EA dikalikan dengan E inverse berarti tinggal lambda AA doang ya. Oke. Terus yang 0 dikalikan dengan E inverse sama dengan 0 tetap. Oke. Nah, terus di sini A-nya kita kedepanin. Jadi kita punya E inverse H dikurangi dengan lambda I dikali A dikali 0. Kalau dilihat dari persamaan ini adalah persamaan pasangan apa? Eigen. Ya. Yang mana lambdanya itu adalah nilai eigen dan A-nya itu vektor eigen. Oke. Ini saya sampaikan sekali di sini aja. Untuk selanjutnya kalian harus ngeh bahwa vektor eigen itu adalah koefisien untuk memaksimalkan lambda. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu ya. Oke. Untuk memaksimumkan F, sorry ya. Untuk memaksimumkan F. Oke. Jadi untuk memaksimumkan F kita harus cari A yang mana A-nya itu adalah vektor eigen. Vektor eigen dari apa? Vektor eigen dari E inverse dikali H. Ngerti kan? Ya. Vektor eigen dari E inverse dikali H. Oke. Jadi di sini misalkan solusi nilai eigen E inverse dari H adalah lambda 1 dan seterusnya sampai dengan lambda S, karena nanti nilai eigennya akan sebanyak kurang dari P kan? Ya. Atau sama dengan P ya. Oke, atau sama dengan P. Nah, terus di sini lambda 1 itu lebih besar daripada lambda 2, berarti ini harus di descending ya. Oke. Nah, dengan korespondensi vektor eigennya adalah A1, A2 dan seterusnya sampai AS seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut. Oke, untuk memaksimumkan kita dapatkan nilai eigen yang paling besar, tentu itu adalah yang memuat varian paling besar, ya kan? Ya, dari kombinasi linear itu. Jadi di sini diperoleh nilai eigen terbesarnya adalah lambda 1. Lambda 1 itu akan memaksimumkan ini, ya kan? Ya, akan memaksimumkan ini. Berarti A-nya adalah A1 atau vektor eigen yang pertama atau vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 1. Oke. Nah, maka berdasarkan hal itu kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi untuk F yang maksimum akan kita dapatkan jika gitu ya. Ini apa ininya maksimum tadi ya. Yang mana maksimum itu kalau misalkan ininya adalah lambda
lambda 1. Ngerti kan? Ya, kan ini TA, ini T lambda kan? Ya kan? Tadi kan? Ya. H A A1 per A1 itu kan lambda tadi kan? Ya. Karena di sini A-nya kita ambil A1 berarti yang ini T adalah lambda 1. Berarti ini lambda 1 dikalikan dengan, ingat ini 1/KN dikurangi dengan K kan? Ya kan? Karena 1/, jadi kita punya lambda 1 dikali dengan 1/K-1 dibagi 1/KN dikurangi dengan K gitu kan? Ya. Nah, ingat ininya jadi apa? Ke atas gitu ya. Oke. Jadi di sini KN min K dibagi dengan K-1 dikali dengan lambda 1. Oke. Maksimum F-nya. Jadi ya, untuk mendapatkan F-nya, kita bisa hitung berdasarkan lambda 1 dikali dengan Kn min K dibagi dengan K min 1. Oke, tetapi katanya belum terdapat aproksimasi yang memuaskan dari F terhadap lambda 1 ini ya. Oke, nah jadi kalau kita menggunakan software, ya yang digunakannya adalah di sini adalah apa? Degrees of freedom dari error dikurangi dengan D dikurangi 1 dibagi dengan D. Yang mana D itu adalah nilai maksimum antara P dan atau K-1. Jadi kalau di sini kan harusnya K-1 ya. Oke. Nah, kalau dalam software kalau misalkan P-nya lebih besar daripada K-1, mendingan pembaginya P katanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kalau dalam software ini diganti D-nya apa bukan diganti ya. K-1 tetap K-1 kalau dia nilai maksimum. Kalau dia lebih besar dari P gitu maksudnya ya. Oke. Tapi kalau dia lebih kecil dari P maka D-nya pakai P gitu ya. Oke, seperti itu atau banyaknya variabel. Nah, terus kalau misalkan di sini VE berarti di sini adalah ini degrees of freedom E ya. Degrees of freedom E itu adalah KN dikurangi dengan K yang ini kan? Ya kan? Ya. Berarti ini dikurangi dengan ini dikurangi 1. Dikurangi dengan K-1 kalau K-1-nya yang besar ya. Oke, maksimum ya. Dikurangi 1 seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah KN min K dikurangi K ditambah 1 dikurangi 1. Berarti di sini KN min 2K. Jadi ya apa yang ini ya dalam apa? Dalam software itu dikoreksi menjadi KN min 2K. Padahal yang benarnya adalah KN min K seperti itu. Jelas kan maksudnya kan? Ya, seperti itu. Jadi karena belum memuaskan jadi dalam software seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau menghitung boleh menggunakan yang atas ataupun menggunakan yang ini, tapi yang populer itu yang ini ya. Oke. Yang pendekatan F-nya. H0 ditolak jika nah kalau ini dibandingkan dengan apa? Tabel F ya. Oke. Di sini F-nya atau F, di sininya degrees of freedom-nya D dan degrees of freedom-nya ya degrees of freedom yang ini sama yang atas pasti. Ya, oke. Kalau tadi kalau misalkan pakai yang atas, pakai yang ini, degrees of freedom-nya K-1 dan KN min K. Oke, tapi kalau misalkan kita pakai yang ini, degrees of freedom-nya D dan degrees of freedom-nya yang ini. Seperti itu ya. Oke. Itu ya, itu untuk yang si Roy. Nah, tetapi kelemahannya Roy itu hanya menghitung tetanya itu berdasarkan lambda 1 saja. Oke. Dia itu hanya berdasarkan lambda 1 saja. Berarti ada lambda-lambda lain yang tidak dipakai kan? Berarti ada beberapa variabel yang variansnya terbuang.
Oke. Nah, jadi ya eh, yang lainnya ya berinisiatif untuk tidak membuang lambda yang lain, ya. Kalau misalkan lambda, Wix lambda ini namanya juga Wix lambda, berarti dia lebih mempertahankan semua nilai lambdanya, ya. Oke. Nah, jadi di sini setiap nilai lambdanya dikalikan, ya. Di sini perkalian dari satu min lambda i. Oke, jadi nanti yang lambda satu ditambah dengan plus lambda 2 1 per dan seterusnya, ya. Oke, dikali-kalikan. Oke, ini si Wilks lambda atau dia itu kalau pakai E dan H rumusnya seperti ini. E determinan E dibagi dengan E plus H determinan. Determinan E plus H. Ya, oke. Ini Wix lambda, terus ada Pilei. Pilei itu menyatakan bahwa ini teh berlaku, kata Pilei, kalau variansnya homogen. Ya, yang di atas itu berlaku kalau variansnya homogen. Kalau variansnya heterogen, gak bisa kayak gini. Jadi kalau Pilei menggunakan yang ini seperti itu. Oke. Jadi dia itu penjumlahan dari di sini adalah sama seperti apa teh? Seperti Roy kan, ya. Tetapi semuanya dijumlahkan. Dipilih itu nanti dibandingkan dengan tabel pilih itu sendiri, ya. Jadi pembandingnya beda. Kalau ini dibandingkannya dengan tabel Roy, yang ini pembandingannya adalah tabel Wix lambda, yang ini tabel pilihnya gimana, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum Roy, Wix lambda dan Piley, yang pertama kali mengembangkan yaitu Lowry-Hotelling. Yang pertama itu mengembangkan itu Lowry-Hotelling, ya. Yang mana Lowry-Hotelling itu dengan mudahnya dia dari E inverse H ya tinggal dijumlahkan aja lambda I-nya, gitu ya. Oke, kata Lowry-Hotelling tinggal jumlahkan aja lambda I-nya, ya. Nanti ya ini ada itunya juga ujinya, ya, uji U itu Lowry-Hotelling, ya. Nah, tapi Lowry-Hotelling ini ya sudah dikoreksi oleh Roy, gitu ya. Oke, jadi lebih apa? Lebih jelas lagi. Jadi dia pakai F, ya. F-nya lebih jelas lagi, terus dikoreksi yang Roy dikoreksi oleh Wix lambda, terus yang lambda dikoreksi oleh Piley. Oke, tapi ingat, ya, di sini Piley itu koreksi Wix lambda karena apa? Karena yang Wix lambda itu berlaku kalau dia itu homogen, variansnya homogen. Jadi perbedaan Wix lambda dan Piley adalah ini dari tadi. Oke, ya. Perbedaan Wix lambda sama Piley itu adalah dia itu kalau Wix lambda digunakan jika variannya homogen dan Piley digunakan jika variannya gitu, ya. Oke. Tapi kalau Wix lambda digunakannya ini dia itu menggunakan semua lambda. Kalau Roy digunakan satu lambda aja udah yang paling itu karena yang kita cari kan F maksimum. Seperti itu, ya. Nah, berarti kalau si Roy benar, yang digunakan F maksimum karena ini aproksimasi F. Seperti itu, ya. Nah, tapi ya kalau kita hanya menggunakan lambda satu aja, berarti beberapa varian kita hiraukan, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan varian lambda, lambda satu ini dominan, kalau lambda satu ini dominan, maka gunakanlah uji Roy, gitu. Gitu kan? Dominan itu berapa? Dominan itu kalau misalkan lambda satu dibagi dengan penjumlahan dari lambda I itu sama dengan lebih besar dari 0,8, ya, atau 80%.
80% menurut siapa? 80% menurut bukunya Johnson. Oke. Dari buku Johnson 80%. Tapi kalau di buku lain ada yang bilang 70% aja, Cuk. Gak apa-apa. Ya. Nah, tapi di buku Johnson karena yang kita pegang buku Johnson ya. Oke. 80%. Terus Ari Johnson menurut siapa? Johnson itu menurut Pareto. Ya. Karena Pareto itu bilang ya. Jadi apa ya? Teori Pareto lah. Buat apa kita memikirkan hal yang banyak daripada kita memikirkan hal yang banyak untuk 100% penghasilan kita. Mendingan kita memikirkan satu aja untuk yang bisa mempengaruhi 80% penghasilan kita. Ngerti kan? Ya, satu atau dua saja gitu. Daripada kan kalau misalkan misal nih semua mahasiswa yang ada di sini itu mau beli motor, ya. Nah, kalau misalkan saya mikir satu-satu, si A pengennya motor dengan gambar bunga dahlia, si B pengennya motor dengan gambar bunga ros, yang ini bunga ros tapi warna kuning, yang ini macam-macam gitu kan, ya kan? Jadi 100% sih, tapi harus mengakomodasi hal yang banyak gitu. Daripada mengakomodasi hal yang banyak, kita dapat 100% varian tapi mengakomodasi hal yang banyak, mendingan kita ini gimana ya? Mendingan kita enggak tuh, enggak sekarang. Kok minta update sih? Ya, oke. Nah, mendingan kita ya cukup memperhatikan satu atau dua orang aja, ya kan? Tapi satu atau dua orang itu mewakili 80% perbedaan semuanya. Ya. Oh, berarti yang satu Honda Beat dengan bunga-bunga, yang satu Honda Beat dengan gambar petir, misalnya seperti itu. Udah dua aja itu Honda Beatnya, nggak usah banyak-banyak, gitu kan? Seperti itu ya. Nah, jadi ya itulah yang ya kenapa 80% ini muncul, ya. Oke. Jadi uji Roy itu digunakan dia kalau ini teh namanya proporsi ya. Oke. Proporsi nilai eigen yang pertamanya itu memuat 80% dari keseluruhan nilai eigen. Kan ini jumlah nilai eigen nih. Gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, dan ini sorry. Di sini ada kan Anda punya itunya ya, punya print outnya ya. Ada print outnya kan? Kok pada diam? Ada nggak? Ada. Kamu masuk ke itunya tuh. Kelihatan nggak pernah lihat live Unpad. PPT-nya. Ada kan? Ada kan? Oke, nah jadi di sini S-nya gimana, M-nya gimana, N-nya gimana, ada di bawah ya. Oke, ya itu tinggal dilihat aja nanti ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah jadi tadi kondisinya kapan kita akan menggunakan uji-uji ini? Ingat, ya, bukan berarti kita harus menggunakan semuanya. Oke. Tapi kita ya kalau misalkan istilahnya kolinier tadi ya. Variabel sorry. Lambda satu itu bisa mewakili sebagian besar lambda, istilahnya kolinier, ada kebergantungan linier antar variabelnya yang tinggi gitu ya. Jadi istilahnya kolinier. Maka pakai uji Roy gitu ya. Tapi kalau tidak kolinier jangan pakai uji Roy. Kalau diffuse itu terdifusi di beberapa nilai eigen. Oke, jadi nilai eigen pertama itu tidak memenuhi 80% tadi, kurang dari 80%, maka diffuse ya. Itu teh variansnya ada di lambda satu, lambda 2 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau diffuse maka gunakan yang lain. Yang lain itu apa? Nah, dilihat kalau misalkan varian kovariannya heterogen, maka uji Piley lebih baik daripada uji lainnya. Oke.
Dan kalau misalkan varian-variannya tidak heterogen atau homogen, maka Wix lambda diprioritaskan dibandingkan yang lain. Oke, sekarang tadi tadi di awal ya, ketika Anda belajar ANOVA, variansnya harus gimana? Homogen. Maka yang lebih populer digunakan adalah Wix lambda. Ngerti kan? Ya, karena varian homogen dulu. Jadi sebenarnya Pak, kalau variannya tidak homogen gimana? Sebenarnya bisa lanjut, tapi gunakan uji pilai. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah ketentuan-ketentuannya. Di sini ada contoh kasusnya. Nanti Anda bisa apa langsung setelah ini praktikum ya. Saya sudah kasih filenya, saya sudah kasih step-step dalam praktikumnya di apa ke nanti asisten ya. Oke. Nanti dari asistennya biasanya dikasih itunya enggak atau satu-satu kalian catat dikasih ya. Oke. Nah, nanti asistennya ngasih itunya ya skripnya ya. Ya, oke, skripnya ya. Nah, jadi nah ini ceritanya gini. Ceritanya di sini ada 6 kebun. Ada 6 kebun ya. Kebun satu, kebun dua, kebun tiga, kebun empat, kebun lima, kebun enam, gitu ya. Oke. Nah, di sini dari setiap kebun diambil 8 pohon, diukur 8 pohon, bukan diambil 8 pohon ya. Oke. Diukur 8 pohon dari setiap kebun itu. Nah, kita mau lihat. Nah, tentu kebun satu itu treatmentnya berbeda dengan kebun dua. Mungkin kebun satu itu dekat sungai, kebun dua itu agak jauh, kebun tiga jauh banget gitu ya. Ya pokoknya beda-beda lah gitu ya. Oke. Nah, di sini setiap kebun itu ya beda-beda karakteristiknya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, tapi sama-sama rootstock ya. Jadi ini sebenarnya rootstock itu di sini namanya apel bukan bukan apel ya. Oke, rootstock itu sebenarnya pohon yang diambil kayunya kayak jati lah tapi bukan jati ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pohon yang diambil kayunya. Jadi memang ngambil kayu gitu ya, ditanam terus setelah bertahun-tahun nanti dipotong gitu ya. Oke, seperti itu produksi ya, hutan produksi. Oke. Nah, jadi yang diamati adalah lingkar pohon saat jadi dia kan dari benih terus di itu ditanam. Setelah 4 tahun di apa lingkar pohonnya di itu diukur berapa lingkar pohonnya itu adalah nanti milimeter kali 100 berarti yang di sini kalau misalkan dia itu 1,11 berarti itu adalah 1,11 kali 100 111 milimeter. 111 milimeter teh berarti 1 senti sekian ya. Milimeter sentimeter. Enggak. 10 11 sentimeter ya. 11,1 sentimeter lingkar pohonnya gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang pertambahan tinggi saat berumur 4 tahun. Jadi ini dari sejak benih ke 4 tahun jadi tingginya nambah berapa gitu ya. Oke. Jadi tingginya adalah ini dalam meter jadi tingginya 2 meter. Jadi yang pertama itu 2 meter 5,569 ya. Oke. Nah, terus udah nih, setelah 15 tahun, berarti kan lama tuh, ya. Ini kebayang penelitian orang apa? Orang pertanian nggak bisa tuh se apa? 1 semester langsung lulus. Ya kan? Masa kok harus nunggu 15 tahun dulu baru saya bisa lulus katanya kalau misalkan penelitiannya kayak gini ya. Ini mah bukan orang pertanian ya ya suatu perusahaan berarti ya. Oke. Nah, jadi di situ setelah 15 tahun, nah ini mau di itu ya, mau dipanen karena dipanennya itu setelah 15 tahun ya. Oke. Nah, sebelum dipanen di lingkar pohonnya itu diukur lagi gitu ya. Jadi dia itu jadi 35,8 sentimeter lingkar pohonnya ya. Oke, lingkar itunya jadi seginilah mungkin ya. Oke.
Seperti itu. Nah, terus berat pohonnya ya, jadi kan itu teh dipotong atau ya kan? Dipotong, nah terus dipapasin, terus ditimbang gitu ya. Oke. Nanti ya itu jadi hasilnya itu adalah dengan berat ini pakai LB ya. Oke. Kali 1.000. Jadi beratnya itu adalah 760.000 LB gitu ya. Oke, seperti itu. Di luar negeri lah jadi ukurannya LB ya. Oke. Nah, terus oke di sini kita dapat datanya seperti ini. Yang ini dari kebun pertama, yang kedua dari kebun kedua, yang ketiga dari kebun ketiga, yang keempat kebun keempat, lima dan enam gitu ya. Oke. Nah, ingin tahu bahwa ini setiap kebun itu berbeda atau enggak hasilnya gitu kan? Ya, oke. Nah, di sini P-nya ada 4, P-nya berarti di situ variabelnya ya. Oke, 4 variabel ini. Terus di sini K-nya ada 6 ya. K-nya itu berarti setiap kelompoknya ya. Kelompoknya ada 6 kelompok ya atau 6 kebun tadi kan? Ya. Oke, di sini ada 6 kategori di sini rootstocknya. Terus N-nya untuk setiap kelompok ada 8 ya. Oke. Jadi yang satunya ini ada 8 dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini dihitung degrees of freedom dari treatmentnya ya atau degrees of freedom H-nya yaitu K-1 kan tadi ya. Oke. K-1 berarti didapetin 5. Oke. Terus dihitung degrees of freedom errornya ya. Errornya itu kan tadi KN dikurangi K atau K dikali dengan N-1 kan. Ya. Itu kita dapatkan 42 ya. Oke. Nah, terus ini nanti ada kok contohnya di apa di saya kasih ke asisten gitu ya. Pakai manual gitu ya. Oke, pakai. Jadi nanti ada contoh manual, ada contoh menggunakan package yang udah ada ya. Oke, seperti itu ya. Ada contoh manual, ada contoh package yang udah ada. Nanti contoh manualnya seperti ini, package yang udah adanya nanti beda, tapi hasilnya akan sama gitu ya. Oke. Lambda, Wix lambda, lambdanya beda gitu ya. Oke, karena H sama E-nya juga beda gitu ya. Ngitung. Oke, jadi di sini adalah H-nya dan di sini adalah E-nya. Oke, dapatkan matriks seperti ini ya. Oke. Nah, terus sekarang pakai dari E ini dihitung determinannya adalah 0,6517 ya. Terus dari E ditambah H gitu ya. Oke. Berarti yang ini matriks ini tambah matriks ini dulu kan. Terus dibagi sorry, dihitung determinannya ya. Didapatkan 4,2667. Jadi didapatkan 0,154. Oke, nanti sampai sini adalah ya. Oke, di praktikum nanti sampai sini adalah bagaimana cara ngitungnya ya. Oke, tapi ke bawahnya belum. Saya belum buat ya, belum sempat ya. Oke. Nah, ini kalau pakai Wix Lambda nanti bandingkan dengan bentar, Rancer benar ya. Kalau nggak salah di Jensen nggak ada ya. Nah, kalau di sini ada. Oke, Wix Lambda itu yang ini kalau nggak salah. Critical, oh ini Lowly Hoteling ya. Oke, tadi Lowly Hoteling ada. Yang ini pilih ya. Oke, yang ini untuk pilih. Yang ini untuk Roy. Oke, yang ini untuk Wix Lambda nih. Wix Lambda ya. Oke. Nah, jadi di sini eh ya nanti kita lihat ya. Oke. Ininya berapa? 542 ya. 542. Tar nanti T dibandingannya sama eh
5 dulu, P, terus 42 dulu, terus 5, sorry, H dulu ya. Berarti 5 dulu, terus 42 ya. P-nya 5, kita lihat ke bawah, itu P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Terus degrees of freedom H-nya tadi berapa sih? Degrees of freedom H-nya 5 juga, yang ini kan? Ya. Terus degrees of freedom errornya 42, berarti ke 42 ke bawah. 5, 5, 42. Di sini ada 40. Kalau 40 itu 0,384. Oke. Nah, berarti di sini kalau 40 0,384, kalau ya 40 aja lah ambil ya. Oke. Nah, jadi kalau 0 ya berarti nanti lebih dari 0,384 sebenarnya ya. Oke. Berarti kalau 40 adalah 0,384 dan yang ini lebih kecil daripada 0,384 ya. Oke, karena lebih kecil berarti H0-nya diterima, ditolak. Untuk yang Wix lambda ini asumsinya kalau dia itu lihat kalau yang lain lebih besar, yang ini lebih besar, yang ini lebih besar, kecil yang ini lebih kecil berarti ditolak ya. Oke. Kalau yang lain lebih besar sama seperti F juga lebih besar ya. Tapi kalau yang lebih mana berarti H0 ditolak. Berarti kalau H0 ditolak di sini ada perbedaan antar kebun, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini kalau pakai pendekatan F, kalau pakai pendekatan F berarti kita hitung W-nya. Di sini F-nya seperti ini ya. 1 min lambda di sini 1/T-nya dan seterusnya ya. T-nya seperti ini. Nanti kalian bisa ini, tapi saya belum buat ini ya. Terus degrees of freedom 1 dari kalau menggunakan pendekatan F didapatkan 4,937. Oke. Ini pendekatan F untuk Wix lambda ya. Oke. Kalau yang tadi pendekatan F untuk Pilei. Jadi untuk setiap apa Pilei kayak Wix lambda kayak apa kayak itu beda-beda ya. Oke, rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang Wix lambda seperti ini ya. Nah, nanti ya coba dihitung ya. Nah, terus ya F-nya itu F-nya itu kalau nggak salah berapa ya? 0, sekian gitu ya. Ya yang pasti 0,4937 ini H0-nya ditolak ya. Oke. P-value-nya sekitar 0,1 sorry 0,1 sekian sekian sekian. 87 kalau nggak salah. Oke. P-value-nya seperti itu ya. Oke, itu nanti lihat di apa? Di praktikum ya. Oke. Oke, seperti itu. Itu kalau misalkan pakai F, pendekatan F ya. Tapi sebenarnya pakai yang ini juga udah bisa kan ya. Oke, tapi Anda bisa pendekatan F ya. Nah, ini kalau pakai uji Pilei ini ya. Tadi kalau misalkan variansnya heterogen, maka pakai Pilei di sini adalah didapatkan nilainya 1,305 ya. Oke, nah terus nanti bandingkan dengan tabel yang ada di tadi ya. Oke, di buku ya. Oke. Ada yang punya buku ini? E-booknya ada? Oke ya. Nanti e-booknya beli atau ya berarti boleh dong bagi-bagi ya. Oke, bagi-bagi sama yang lain ya. Kalau beli ya masa dibagi-bagi ya. Oke. Kalau ngebajak ya kita bagi-bagi dosanya aja gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan Lowly Hoteling ya. Lowly Hoteling ya kalau jumlahnya aja seperti ini ya 2,921 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Terus tapi yang ini jarang digunakan ya. Oke. Nah, terus yang ini kalau pakai uji ROI ya. Kalau uji ROI 0,652. Oke. Nah, dari sini ya ini yang tadi ya. Oh, kalau Wix Lambda dapat seperti ini tadi, titik kritisnya seperti ini ya. Oke, ini dari tabel ya. Oke.
0,455 tabel yang mana saya lupa ya. Kalau tabel yang ini mah nggak sampai 0,455 ya. Ya itulah. Oke. Nah, jadi H0-nya ditolak. Oke. Nah, terus kalau pakai pendekatan F ya itu ini kalau kalau 0,05 ya. Oke. Kalau pakai pendekatan F juga H0-nya ditolak gitu ya. Oke. Kalau coba pakai Roy ya sama pakai Roy di sini kalau misalkan ini adalah tabelnya, Roy tabelnya nanti bisa dilihat ya bandingkan sama Roy tabelnya. Nah, ini H0-nya ditolak juga. Pakai Pilei juga sama H0-nya ditolak dan pakai Lowly Hoteling pun H0-nya ditolak gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi terdapat perbedaan rata-rata ya apa setidaknya ada satu variabel lah yang berbeda gitu kan. Ya, seperti itu dari bukan dua jenis ini mah dari 6 jenis rootstock ya. Oke, seperti itu. Itu, nah ingat, nah sekarang kan kita nggak tahu variabel mana yang berbeda kan, ya. Nah jadi kalau H0-nya ditolak, ya, kalau H0-nya ditolak, maka sorry tidak ditolak, maka bisa dipastikan bahwa itu sama semua. Ngerti kan maksudnya kan? Tapi kalau H0-nya ditolak seperti kasus yang kita lanjutkan dengan uji F univariat untuk setiap variabel. Jadi lakukan ANOVA ya. Oke, lakukan ANOVA.